Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivanur Rahman dari 10 TTL2 dengan nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan apa itu asam asetat atau cuka. Langsung ke pengertiannya saja ya. Pengertian asam asetat ialah salah satu asam karbosilat paling sederhana, kedua paling sederhana setelah asam format dan mempunyai rumus kimia. Asam asetat merupakan salah satu produk industri yang kebanyakan dibutuhkan di Indonesia. Asam asetat dapat dibuat dari berbagai substrat yang mengandung etanol yang dapat diperoleh dari berbagai macam bahan seperti buah-buahan, kulit, nanas, pulp, kopi, dan air kelapa. Kedua sifat-sifat yang dimiliki: sifat fisik. Bentuk cairan tidak berwarna, kadar 99,5%, berat mukul 60, mol, titik didih 1,8 Celcius, titik lebur 16,8 Celcius. Desintis 25%, memiliki kesamaan sedang sekitar 4,8, larut dalam alkohol, air, dan ester, tidak larut dalam karbon disulfida, bahan yang mudah terbakar dan korosif pada saat yang sama. Sifat kimianya: keasaman. Atom hidrogen pada gugus karbosil. Dalam asam karbosilat seperti asam asetat bisa dibebaskan sebagai ion H+ sehingga bisa memberikan sifat asam. Kedua, asam asetat ialah asam lemah monoprotik, nilai pKa sama dengan 4,8. Bahasa konjungsinya ialah asetat CH3COO-. Dimer siklis. Struktur kristal asam asetat menjelaskan bahwa molekul-molekul asam asetat berpasangan membentuk dimer yang dikaitkan oleh ikatan hidrogen. Dimer juga bisa ditempatkan pada uap bersuhu 1200 Celcius. Dimer juga berlangsung pada larutan encer dalam pelarut tak berikan hidrogen dan seringkali pada cairan asam asetat murni. Dimer akan dirusak dengan adanya pelarut berikan hidrogen. Etapasi disosiasi diperkirakan antara 65 sampai 66 kJ atau mol, dan entropsi disosiasi sekitar 104 sampai 7 J-mol. Sifat dimensiasi ini juga dimiliki oleh asam karbosilat sederhana lainnya. Pelarut. Asam asetat cair ialah pelarut politik hidrofilik mirip seperti air dan etanol. Asam asetat mempunyai konsentrasi dielektrik yang sedang, yakni 6,2, sehingga ia bisa melarutkan baik senyawa polar, senyawa non-polar, dan unsur-unsur. Asam asetat dan mudah bercampur dengan pelarut polar atau non-polar. Sifat kelarutan dan kemudahan bercampur dari asam asetat ini membuatnya dipergunakan secara luas dalam industri kimia, misalnya sebagai pelarut dalam produksi dimetil tereftalat. Yang ketiga yaitu bahan dasar: air cuci kopi Robusta dan Arabica. Prosesnya secara fermentasi kandungan glukosa dalam air cucian kopi Arabica dan Robusta memungkinkan untuk fermentasi menjadi asam asetat. Yang kedua, air kelapa. Proses secara fermentasi kontinuum menggunakan kolom bioksidasi. Tersedianya air kelapa dalam jumlah besar di Indonesia, yaitu lebih dari 900 juta liter per tahun, merupakan potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Maka dari itu, mari kita manfaatkan air kelapa secara maksimal. Yang ketiga, kulit nanas. Kulit nanas Ananas squamous mengandung karbohidrat sebanyak 11,53%. Adanya kandungan karbohidrat ini dapat diolah menjadi cuka. Yang keempat, keagaman kegunaan asam asetat. Kegunaan pertama, asam asetat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kelas AKT yang biasa digunakan dalam industri film. Sebagai bahan baku pembuatan polivinyl AKT, yaitu bahan baku pembuatan lem kayu. Digunakan sebagai pelarut dalam proses produksi di industri. Digunakan dalam pembuatan tinta dan zat warna. Asam asetat encer digunakan dalam terapi fisik menggunakan ion fluorescens. Selanjutnya, asam asetat juga digunakan dalam proses pembuatan pestisida. Asam asetat berperan penting sebagai zat yang digunakan untuk membersihkan noda pada kaca benda berbahan kuningan, baja, dan kerak pada mesin pembuat kopi.
Di dalam industri makanan, asam asetat telah disetujui sebagai bahan aditif pada makanan dengan nomor registrasi E260. Di Indonesia, asam asetat sering digunakan sebagai bahan untuk mengawetkan makanan seperti pada pembuatan manisan buah atau sayur. Di bidang kesehatan, dalam konsentrasi rendah, asam asetat bisa digunakan sebagai antibakteri yang donat alam, yaitu zat penghilang bau. Asam asetat bisa dimanfaatkan pula untuk menghilangkan bau pesing pada toilet dan kamar. Yang kelima, bahan asam asetat. 1. Bersifat koresif terhadap kulit karena dapat menyebabkan luka bakar, kerusakan mata permanen, serta iritasi pada membaran mukosa. Yang kedua, menjadi mudah terbakar jika suhu ruang melebihi 39 Celcius 110 Celcius dan dapat membentuk campuran yang mudah meledak dengan udara di atas suhu ambang ledakan 5,4% sampai dengan 12%. Selanjutnya yang keenam, pembuatan asam asetat. Fermentasi anaerob. Spesies bakteri anaerob seperti Genus Actosdum dan Clostridium dapat mengonversi gula menjadi asam asetat secara langsung tanpa etanol sebagai perantara. Bakteri astragotik atau lebih tepat dinamakan bakteri homostakinetik Atheroium yang dapat menganalisis reduksi karbon dioksida menjadi asam asetat. Hampir semua bakteri homostakinetik adalah penggunaan hidrogen karbon dioksida. Oksidasi butana dan oksidasi asetaldehyda. Oksidasi butana. Butana yang dihapaskan bersama udara dengan stay ion logam kobalt. Kondisi reaksi pada umumnya sekitar 90% dan 50 atm. Produk samping reaksi tersebut ialah butonan, etilit asetat, asam format, dan asam propionat. Oksidasi asetaldehyda. Dengan kondisi reaksi yang sampai pada oksidasi butana, oksigen yang berada di udara dapat menghasilkan asam asetat dengan mengoksidasi asetaldehyda. Produk sampingnya ialah etil asetat, asam format, dan formaldehida. Selanjutnya, karbonilasi metanol. Untuk membuat asam asetat dapat mereaksikan metanol dengan CO, CH3OH+. Proses karbonilasi metanol diperinci melalui dua proses, yaitu proses Monsanto, proses Cativita. Berikut proses Cativita. Oksidasi etilena asetilena dapat dibuat etilena melalui proses Faker, kemudian dioksidasi beberapa waktu terakhir. Perusahaan yang terakhir tidak seperti koci oksidasi tradisional, proses oksidatif akan menggunakan tradisi ultraviolet untuk memproduksi asam asetat pada temperatur dan tekanan kamar. Salah satu proses kondisi modern pertama adalah metode cepat atau metode Jerman pertama kali dipraktikkan Jerman pada tahun 1823. Dalam proses ini difermentasi satu menara yang dikemas dengan sarutan kayu atau arang. Umpanan yang mengandung alkohol diteteskan atas menara dan udara segera dipasok dan berubah secara alami untuk konveksi. Peningkatan pasokan udara dalam proses ini bersifat produksi cuka dari bulan ke minggu. Zat ini sebagai besar cuka dibuat dalam tangki budidaya terendam. Pertama kali dijelaskan pada tahun 1948 oleh Otto Harmatoka dan Heinrich Ebener. Dalam metode ini, alkohol difermentasi menjadi cuka dalam tangki sampai terusuk diaduk dan oksigen disuapi dengan mengenakan udara melalui larutan. Dengan menggunakan aplikasi modern dari metode ini, cuka dengan 12% asam asetat dapat dibuat hanya dalam waktu 4 jam dalam proses batch, bahkan 20% 60 jam proses kontinu. Berikut presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.